kelompok 1 Prodi PGMI ingin menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Oke, perkenalkan nama saya Rafki Barivia. Perkenalkan nama saya Hanestesia Kahara. Perkenalkan nama saya Sania Terzawardani. Perkenalkan nama saya Saida Syakira. Perkenalkan nama saya Muhammad Taurazil Hazem. Nah, coba kita lihat. Lanjut ke presentasi. Yang pertama adalah konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studi masing-masing yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila adalah sebagai kewajiban akademik, hakikat inti, dan bertanggung jawab moral dan sosial mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dan warga negara Indonesia. Pendidikan Pancasila dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan bangsa Indonesia dalam hal memperkokoh jiwa kebangsaan, cinta tanah air, semangat persatuan, toleransi, demokrasi, dan keadilan. 2. Alasan terbentuknya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila agar mahasiswa mampu untuk berpartisipasi dalam mencegah berbagai tindakan kekerasan dengan cara yang cerdas dan damai. 3. Yaitu menggali sumber tentang pertama perspektif historis, yaitu melihat latar belakang sejarah lahirnya Pancasila sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Pancasila merupakan rumusan nilai-nilai luhur yang menjadi jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua yaitu perspektif sosiologis, yaitu melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai perbedaan tersebut dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. 3. Yaitu perspektif yudiris, yaitu melihat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila merupakan landasan konstitusional yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Yang keempat, perspektif politik, yaitu melihat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan pedoman dalam menentukan arah kebijakan, tujuan nasional, serta sikap perilaku warga negara. Dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring yang dengan pengembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu aspek historis dan aspek kurikuler. Yang pertama, aspek historis. Pendidikan Pancasila memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang kedua, aspek kurikuler. Pendidikan Pancasila juga mengalami perubahan dalam hal kurikulum dan materi pembelajaran. Pada awalnya, pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan dimaksud dengan PPKN. Lanjut. Tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Tantangan pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu aspek ideologi, aspek teknologi, dan aspek generalisme. Yang pertama, aspek ideologi. Pendidikan Pancasila ditantang oleh adanya ideologi-ideologi lain yang bersaing dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, ideologi-ideologi tersebut adalah liberalisme, komunisme, fundamentalisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme, dan yang lain-lain. Ideologi-ideologi tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan etnis di tengah masyarakat Indonesia yang plural.
Yang kedua, aspek teknologis. Pendidikan Pancasila ditantang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan masif. 5. Esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku di sumber tanah air berdasarkan Pancasila. Konteks historis pemahaman Darul Ahdi berangkat dari kesepakatan tokoh-tokoh agama, terutama Islam, semisal Bagus Hadi Kusumo, Kasman Singadinija, Wahid Hashim, dan lain-lain. Mereka berunding mencari titik temu agar konsepsi Pancasila diterima baik oleh kalangan Islam maupun kalangan nasionalis. Karenanya, kata Hasnan Darul Ahdi ini hadiah dari umat beragama, terutama umat Muslim terhadap bangsa Indonesia. Darul Ahdi atau negara kesepakatan tidak cukup bila tidak dibarengi dengan asyhadah atau persaksian. Hasnan memaknai asyhadah sebagai keterlibatan langsung dalam mengatasi berbagai masalah, bekerja keras dalam mewujudkan kemaslahatan, dan aksi partisipatoris dari kaum muslimin secara umum dan Muhammadiyah secara khusus dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Sekian dari kami penjelasan tentang pendidikan Pancasila. Lebih dan kurang mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.